Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinita Nadia Hasan, NPM 2108260274. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakoetik yang saya ambil di blog Health Management ini. Jadi farmakoetik merupakan cabang farmakologi yang mempelajari perjalanan obat dalam tubuh manusia yang mencakup penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Jadi ini berfokus pada cara tubuh mempengaruhi obat setelah diberikan. Jadi farmakoetik ini memainkan peran yang penting dalam memahami bagaimana obat bekerja di tubuh setelah efektif dan aman. Jadi di sini selanjutnya farmakoetik ini merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses yang terjadi setelah obat masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, fokusnya adalah pada 4 tahapan utama dalam perjalanan obat dalam tubuh, yaitu ada tahapan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang kedua di sini pertama, absorpsi ini merupakan proses penyerapan obat dari tempat pemberian seperti mulut, injeksi, ataupun kulit, jadi ke dalam sirkulasi darah. Jadi adapun faktor yang mempengaruhi bentuk sediaan obat tersebut, pH saluran pencernaan, aliran darah, serta sifat fisik dan kimia obat, misalnya seperti kelarutan obat. Nah, contohnya sendiri adalah obat yang diminum akan diserap di saluran pencernaan, di usus kecil, sementara obat yang disuntik langsung masuk ke dalam darah. Nah, kalau distribusi sendiri, distribusi ini merupakan penyerapan obat dari darah ke jaringan tubuh. Jadi termaksud ke organ target tempat obat beraksi. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi, yang pertama di sini adalah aliran darah, ada ikatan protein dalam darah. Terus misalnya seperti albumin dan kemampuan obat untuk menembus membran sel. Nah, contohnya seperti obat seperti paracetamol akan didistribusikan ke seluruh tubuh dan mencapai otak untuk mengurangi demam. Terus di sini selanjutnya ada metabolisme. Nah, metabolisme ini merupakan proses pengubahan obat oleh tubuh, biasanya di hati. Jadi senyawanya ini lebih mudah dikeluarkan. Terus prosesnya ini seringkali melibatkan enzim dalam hati seperti enzim sitokrom P450. Contohnya obat-obat seperti kodein diubah menjadi morfin di dalam tubuh yang lebih aktif untuk meredakan nyeri. Nah, ekskresi sendiri jadi merupakan proses pengeluaran obat dan metabolik dari tubuh yang umumnya melalui urin, feses, dan udara yang dikeluarkan. Nah, adapun organ utama dari ekskresi di tubuh yaitu ada ginjal, bisa juga paru-paru, dan hati juga berperan. Nah, contohnya adapun obat-obat seperti antibiotik ekskresi dilakukan lewat urin. Terus ada juga faktor yang mempengaruhi farmakoetik, yaitu di sini yang mempengaruhi pertama di sini ada sifat fisik dan kimia obat. Jadi di sini kelarutan dalam air atau lemak, ukuran molekul, dan stabilisasi kimiawi juga mempengaruhi bagaimana obat itu diserap dan didistribusikan di metabolisme dan diekspresikan. Jadi kondisi fisiologis mungkin ada juga yang mempengaruhi usia, jenis kelamin, berat badan, dan status gizi yang dapat mempengaruhi bagaimana obat itu diproses di tubuh. Jadi adapun penyakit. Nah, penyakit ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi dari farmakoetik. Nah, di sini ada karena penyakit gangguan pada organ seperti hati, ginjal, jantung itu dapat mengubah proses dari kerja farmakoetik itu. Terus di sini juga bisa faktornya dipengaruhi oleh adanya interaksi obat. Jadi dengan penggunaan obat-obat yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan efektivitas ataupun kecepatan metabolisme obat tertentu. Terakhir di sini ada pemberian obat, yaitu merupakan pemberian obat melalui oral ataupun bisa juga intravenous, subkutan ataupun topikal memiliki pengaruh yang berada terhadap beberapa proses farmakoetik. Nah, jadi perbedaan dari farmakokinetik dan farmakoetik sendiri. Jadi pertama di sini farmakokinetik merupakan cabang yang lebih spesifik yang mempelajari waktu yang dibutuhkan tubuh untuk menyerap, mendistribusikan
memetabolismekan dan mengeliminasi obat. Jadi fokusnya di sini apa yang tubuh lakukan terhadap obat. Nah, terus kalau misalnya farmakoetik, dia itu mempelajari secara umum bagaimana obat itu bergerak melalui tubuh yang mencakup farmakokinetik dan faktor-faktor lain seperti mekanisme kerja obat di level sel. Nah, selanjutnya di sini ada juga konsep area di farmakokinetik, yaitu ada bioavailabilitas. Jadi dia ini lebih merujuk pada proporsi obat itu. Nah, dia ini akan mencapai sirkulasi sistemik setelah pemberian dan dapat digunakan oleh tubuh. Jadi selanjutnya di sini juga ada half life ya, ataupun waktu paruh. Jadi dia di sini waktunya ini diperlukan bagi konsentrasi obat dalam tubuh untuk berkurang setengahnya. Jadi penting untuk mengetahui dosis dan frekuensi pemberian obat tersebut. Terakhir di sini ada clearance, yaitu ukuran kemampuan tubuh dalam mengeliminasi obat. Jadi dia akan mempengaruhi durasi dan intensitas efek dari obat tersebut. Nah, adapun aplikasi dari farmakokinetik dan praktik klinik. Di sini adapun aplikasi farmakoetik dalam praktik klinik. Nah, jadi farmakoetik ini lebih penting dalam penentuan dosis obat yang tepat, formulasi obat, dan frekuensi pemberian untuk memastikan efektivitas dan menghindari efek samping yang berbahaya. Nah, jadi ada juga personalisasi dari pengobatan itu. Jadi di sini kita perlu untuk menyesuaikan dosis dan pilihan obat berdasarkan dari faktor-faktor farmakoetik individu dari setiap pasien tersebut. Mungkin kita bisa melihat seperti dari genetik ataupun penyakit-penyakit penyerta dari pasien tersebut. Nah, terus di sini juga ada interaksi obat. Jadi di sini kita perlu memahami bagaimana satu obat itu bisa mempengaruhi farmakoetik dari obat lain, misalnya enzim hati yang memetabolisme obat tersebut. Nah, terus di sini pentingnya farmakoetik dalam penggunaan obat. Jadi farmakoetik ini sangat penting dalam fase pengembangan obat untuk memastikan obat tersebut efektif, aman, dan dapat diterima oleh tubuh dengan cara yang terkontrol. Jadi penelitian farmakoetik dia ini dapat membantu menentukan sediaan obat yang paling sesuai dengan kebutuhan tubuh kita dan untuk meminimalkan efek samping. Jadi dari kesimpulan yang saya jelaskan tadi, jadi di sini, jadi farmakoetik ini merupakan ilmu yang lebih mengkaji mengenai perjalanan obat dalam tubuh dari mulai masuk hingga dikeluarkan. Jadi untuk memahami farmakoetik ini penting untuk dengan penggunaan obat yang optimal dalam praktik medis serta dengan penggunaan dan pemberian obat yang aman dan efektif kepada pasien. Jadi dengan mempelajari farmakoetik, kita lebih bisa memahami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan keamanan obat serta bagaimana cara menyesuaikan pengobatan berdasarkan kondisi masing-masing dari pasien. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.